Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu kembali di sini dalam pelajaran GAI, khususnya pada materi etos kerja. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Anak-anak, saya absen dulu. Satu, Adelia hadir. Hadir. Hadiroh. Dua, Ahlakul Karimah. Aliatus Sofia. Hadir. Anisatul Rahman. Kayaknya hadir semua. Siapa yang tidak hadir? Nurul Syafiqah. Terus Sama Risma Aulifa. dua orang. Nurul Syafiqah sama Rizka Aulia. Nomor absen 18 dan 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang etos kerja sebagaimana yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 105. Maka sebelum kita lanjut untuk pelajaran hari ini, mungkin ada yang kita mau ditanyakan tentang materi kemarin, yaitu tentang tidak ada yang ingat materi yang kemarin, yaitu berlomba-lomba dalam yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 40. Kemarin kita belajar tentang hukum tentang kandungan tajwid di dalam yang terkandung dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 40. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Saya akan mencoba bertanya kepada kalian, mungkin ada yang masih ingat. Siapa yang mau saya tes? Siapa? Ya, silakan Ahlakul Karimah. Saya akan menanyakan tentang di antara hukum-hukum tajwid yang ada di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di sana terdapat bacaan musaddiqan lima dari wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Katanya kan musaddiqan lima itu termasuk bacaan Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kenapa kok disebut idgham bila gunnah? Alasannya kenapa? Karena adanya fathatain bertemu dengan huruf lam. Ya. Gimana menurut kalian semua? Benar?
Benar. Dan ternyata ingatan kalian masih cukup luar biasa, khususnya yang disampaikan oleh saudari Ahlakul Karimah. Terima kasih, tepuk tangan. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh mempelajari apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama diantaranya satu, yaitu setelah membaca teks buku pelajaran, meyakini bahwa etos kerja ini sebagai perintah agama. Yang kedua, yaitu setelah memahami penjelasan yang disampaikan guru peserta didik, mampu menerapkan sikap atau aturan. Artinya kita berharap setelah mempelajari materi ini, kita harus mampu bersikap tentang etos kerja. Karena kalian ini peserta didik, ya etos kerja dalam sebagai peserta didik atau sebagai murid. Juga kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok yang sudah terbentuk. Tujuannya yaitu mampu membaca Quran, khususnya di surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan maharijat yang selanjutnya. Kemudian di antara kelompok ini melalui tanya jawab, peserta didik mampu menyebutkan arti Quran surat At-Taubah ayat 105. Arti satu perkata per kosakata itu kalian harus mampu bisa menunjukkan. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan membaca secara berulang-ulang, khususnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, kalian harus mampu menghafal atau mendemonstrasikan hafalan Quran surat At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan maharijat. Anak-anak, perhatikan video yang akan Bapak tayangkan di layar. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang muslim atau muslimah itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kalian yang berprofesi sebagai peserta didik atau seorang thalabul ilmi, di dalam menuntut ilmu harus mempunyai rasa etos kerja dalam mencari ilmu. Sebagaimana yang kita pelajari hari ini, itu artinya apa? Kita sebagai seorang murid atau sebagai peserta didik harus mempunyai semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Karena kerjaan kalian adalah sebagai seorang pelajar. Apa tugasnya seorang pelajar? Ya, menuntut ilmu. Dalam rangka menuntut ilmu, itu salah satu yang harus kalian miliki adalah etos kerja di dalam menuntut ilmu. Itu yang harus diantaranya yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang muslim yang terpelajar. Di antaranya itu artinya tidak boleh bermalas-malasan ketika ada di kelas. Itu di antaranya. Nah, kalau misalnya di kelas itu tidur kerjanya, ketika tidak ada tidur, maka itu bukan etos kerja. Tidak ada etos kerja. Anak-anak, mari kita fokuskan kegiatan kita kepada ke depan. Ya, kita akan
membahas atau berbicara tentang etos kerja, kita harus mengenal prinsip-prinsip etos kerja. Sebagai seorang pelajar muslimah yang baik, maka layaknya kalian harus mempunyai etos kerja yang tinggi dan unggul, karena kalian adalah calon ibu-ibu daripada anak-anak. Kalian mau tidak mau harus akan berhadapan dengan yang namanya rumah tangga. Di sini ada beberapa prinsip etos kerja menurut Islam yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan atau sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat As-Saba ayat 13. Yang kedua, berorientasi akhirat. Apa artinya? Menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Artinya apa? Artinya berorientasi akhirat itu tujuannya adalah kepada akhirat. Salah satunya kalian belajar ini sebagaimana tadi disebutkan di awal dalam doa, ya. Li'ilahi kalimatin, itu orientasinya adalah kepada akhirat. Tujuan kalian belajar itu diantaranya tujuan utama daripada kalian belajar sebagaimana disebutkan tadi, li'ilahi kalimatin, itu orientasinya kepada orientasi kepada orientasi akhirat. Selanjutnya yaitu berkarakter kuat, yaitu memiliki reliability atau dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental serta spiritual. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surat Al-Qasas ayat 20. Ayat 20, ayatnya terakhir ya. Ini suratnya. Urutan suratnya ke 20. Al-Qasas ke-28 ayat ke 25. Jadi salah satu prinsip etos kerja yaitu berkarakter amanah. Maksud saya berkarakter kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu bekerja cerdas. Apa artinya? Yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana, memanfaatkan segala sumber daya. Implementasinya sebagai seorang pelajar, kalian harus mempunyai atau memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kalian dituntut tidak hanya menunggu materi dari guru saja. Implementasinya seperti itu ya. Kalian di pondok atau yang ada di rumah itu belajar mandiri itu salah satu implementasi dari bekerja cerdas. Tidak hanya menunggu pelajaran yang ada di kelas atau di sekolah. Artinya di rumah atau di pondok itu kalian harus mempunyai semangat tinggi untuk belajar mandiri. Salah satunya, atau bisa juga belajar kelompok dengan teman-temannya. Nanti ketika masuk di kelas ditanyakan kepada guru yang tidak dimengerti atau tidak. Karena orientasi kita pada pembelajaran abad 21 ini adalah kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Artinya kalian harus berperan aktif sebagai seorang pelajar. Terus keterampilan dan juga keterampilan
keterampilan kalian harus terampil di dalam menuntut ilmu, juga harus punya rasa atau memiliki jiwa terampil ya dari kalian masing-masing, seperti kerja kelompok, berawal dari kerja kelompok dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu terencana. Terencana artinya apa? Kalian harus ada jadwal tersendiri ya. Kan di pondok atau di rumah kalian sudah ada jadwal masing-masing. Baik itu di anak-anak kita jeda sejenak karena adzan berkumandang. Sebagai muslim yang baik, mari kita jawab secara bersama-sama. Anak-anak, alhamdulillah adzan zuhur telah berkumandang. Menandakan itu kita sudah berada di akhir pembelajaran. Maka dari itu saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian diskusikan sebagaimana kelompok masing-masing yang telah terbentuk pada awal pertemuan kita. Membentuk kelompok sebagaimana kelompok masing-masing. Silakan. Malu adalah mat asli atau mat tabi'i karena ada dhammah diikuti waw sukun. Amalukum idza syafawi karena ada mim mati ketemu waw. Rasuluhu mat asli atau mat tabi'i karena ada dhammah diikuti waw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Jannah akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok A. Di sini saya akan menerangkan pada hukum bacaan di lafaz untum. Untum ini mempunyai hukum bacaan sebagai ikhfa hakiki karena nun mati bertemu ta. Yang kedua, bila mim mati bertemu ta dihukumi bacaan ikhfa syafawi karena ada mim mati bertemu ta. Yang kedua, di lafaz ta'maluna mempunyai hukum bacaan mat arif disukun karena ada mat tabi'i sebelum wakof. Sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah melalui kegiatan diskusi kelompok dan juga presentasi dari perwakilan kelompok, yaitu khususnya kelompok A. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian, terutama dari kelompok A yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka selanjutnya kita kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, karena kita ini sudah ada di ujung pembelajaran dari bab 6, yaitu tentang materi perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan yang terakhir etos kerja. Maka sebagai evaluasi kita untuk mengetahui sejauh mana kalian belajar, maka saya berinisiasi untuk memberikan PR. Silakan kalian kerjakan di halaman 99 sampai dengan 103. Yang Romid B tidak usah, ya, tugas kelompok tidak usah. Silakan tugas individunya
yaitu Romawi A sampai dengan C, dari halaman 99 sampai dengan 103. Halaman 99 sampai 103. Romawi A sampai dengan C. D tidak usah. Nah, itu PR yang akan kalian buat di tempat masing-masing atau di pondok. Silakan kerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan lupa ya, minggu depan saya akan meminta tugas atau pekerjaan PR yang kalian kerjakan. Alhamdulillah, kita sudah belajar hari ini tentang pelajaran etos kerja, materi etos kerja yang terkait dengan Al-Quran surat atau ayat 105. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dan khusus pada umumnya, pada masyarakat, keluarga, dan bangsa. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'atina wa faqiha lana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita telah berdoa bersama. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang telah berkenan. Terima kasih. Disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari arah kanan